Kisah para nabi, penolakan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penciptaan Adam menurut Islam. Penciptaan Nabi Adam adalah kisah penciptaan manusia yang pertama. Peristiwa tersebut disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ajaran Islam, hanya ada 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Di antaranya adalah Al-Ars, surga Al-Adn, Nabi Adam, dan Al-Qalam. Selebihnya adalah hanya dengan firman, kun, jadilah. Allah telah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil sebagian tanah sebagai bahan untuk menjadikan Nabi Adam. Walau bagaimanapun, bumi enggan memberikan tanahnya diambil, malah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak rela untuk menyerahkannya, karena kebimbangannya seperti yang dibimbangkan oleh para malaikat. Jibril kembali setelah mendengar sumpah tersebut. Lalu Allah mengutuskan pula malaikat Mikail dan kemudiannya malaikat Israfil. Tetapi kedua-duanya juga tidak berdaya hendak berbuat apa-apa akibat sumpah yang dibuat oleh bumi. Maka Allah memerintahkan malaikat Israel untuk melakukan tugas tersebut dan mendesak bumi agar tidak menolak walaupun bumi bersumpah. Karena tugas tersebut dijalankan atas perintah dan nama Tuhan, maka Israel turun ke bumi dan mengatakan yang kedatangannya adalah atas perintah Allah dan memberi amanat kepada bumi untuk tidak membantah, yang memungkinkan bumi mendurhakai Allah. Menurut Ibnu Abbas, tanah, bumi, dan surga digunakan untuk dijadikan bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam menceritakan terciptanya manusia pertama yang kelak akan menghuni bumi. Nabi Adam tercipta dari tanah dan Allah memuliakannya dengan memberi pengetahuan tentang semesta. Adam diberi banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizatnya. Wujud Nabi Adam diciptakan sempurna serta lengkap, tapi Nabi Adam memiliki tinggi tubuh yang berbeda dengan manusia saat ini. Tinggi badannya mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter sampai 30 meter. Sangat tinggi dibandingkan kondisi tubuh manusia pada umumnya. Jadi bisa menjelaskan juga kenapa Ka'bah sangat tinggi dan besar pintu masuknya. Para nabi setelah Nabi Adam juga pasti memiliki postur tubuh yang hampir mirip. Mukjizat pengetahuan yang dimiliki Nabi Adam diterangkan pula dalam Al-Quran. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Dalam Al-Quran juga diceritakan tentang penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa, tentang bagaimana sampai mereka diturunkan ke bumi dan memiliki anak-anak. Kisah Nabi Adam mengandung banyak pelajaran berharga, terutama tentang nilai ketaatan kepada Yang Maha Kuasa, mulai dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di langit, hingga kisah mereka di bumi beserta anak-anaknya. Nilai ketaatan seorang hamba pada Sang Pencipta banyak terkandung di dalam ceritanya.
Asal mula penciptaan Nabi Adam dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah bercakap-cakap dengan malaikat. Allah memberitahu malaikat bahwa akan ada penciptaan makhluk yang dinamai manusia. Manusia akan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Malaikat protes, tidak setuju dengan hal yang direncanakan. Malaikat yakin kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah. Malaikat merasa keberadaan dirinya saja sudah lebih cukup sebagai ciptaan Allah, karena mereka senantiasa bertasbih, memuji, dan mengagungkan Allah. Allah berfirman bahwa Dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Seperti kita ketahui, manusia itu tercipta dari saripati tanah. Demikian juga yang diceritakan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7-9 yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kemudian Ia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat Sajdah ayat 7-9. Surat ini menceritakan bahwa Allah mengetahui hal yang gaib dan nyata. Dia menciptakan wujud sempurna manusia dari tanah. Ia juga menciptakan keturunan manusia dari air mani. Kemudian ditiupkan ruh untuk menghidupkan. Dia juga yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberi perintah pada malaikat dan iblis untuk bersujud kepadanya. Walaupun para malaikat diciptakan dari cahaya, mereka taat pada perintah Allah. Para malaikat kemudian bersujud pada Nabi Adam. Lain halnya dengan iblis, ia merasa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Adam dan menolak untuk bersujud. Iblis memang diciptakan dari api, itu sebabnya ia tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Adam yang diciptakan dari tanah dianggap lebih hina kemuliaannya oleh iblis. Surat Al-Baqarah ayat 34 menjelaskan hal ini. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah ke mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kelancangan iblis membangkang, membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka dan hukumannya adalah keluar dari surga. Kisah bersambung. Wallahu a'lamu bishawab.